Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengembalikan kepada kita arwah kita, wa afana fi ajsadina, dan Allah memberikan afiah di tubuh kita. Ingat dua nikmat yang sering manusia lalai. Sebutkan. Siapa yang menyebutkan? Angkat tangan yang menyebutkan. Nikmat sehat dan waktu luang. Nikmat sehat dan waktu luang. Mana hadiahnya? Mana hadiahnya disembunyikan? Masya Allah, barakallahu fikum. Kalau Spiderman gini, orang itu Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, nikmat sehat dan waktu luang. Nah, antum mau dikasih duit 1 triliun, tapi stroke, tidak jadi, dikembalikan. Bayangkan ini, orang tuh siap menukar 1 triliun demi sehat, siap melakukan itu. Tapi seperti yang Nabi sabdakan alaihi salatu wassalam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Banyak manusia yang tertipu dengan dua nikmat ini dan tidak memanfaatkannya, bahkan sebagian tidak memandangnya sebagai nikmat. Lebih nikmat mana? Adanya listrik. Nih, Masya Allah, Kepi ya, 24 jam listrik sekarang. Siapa yang dulu listriknya cuma dari jam berapa dulu? Jam 6 sampai jam 12 malam. Enakan mana? Dulu sama sekarang? Enakan sekarang. Tuh lihat jemaah. Padahal dengan masuknya listrik itu ada banyak kenikmatan yang hilang. Salah satunya nikmat luang tadi dan sehat. Dulu orang itu habis isya tidur, udah istirahat. Pagi segar bugar dia bekerja. Berapa banyak orang sekarang yang pagi berangkat kerja capek gara-gara semalaman sibuk dengan handphonenya, nonton sesuatu yang tidak berguna. Maka berapa banyak nikmat yang dikorbankan gara-gara hiburan. Kita butuh sama listrik itu kapan sih? Untuk apa sebenarnya kita membutuhkan penerangan? Untuk membaca. Tapi kita nggak membaca. Dulu para ulama ya, subhanallah, Al-Imam Bukhari katakan, beliau dalam semalam itu lampunya hidup mati berulang kali. Karena dulu pakai minyak. Beliau ingat sesuatu, bangun, ditulis sama beliau. Tidur lagi, ingat, bangun, ditulis. Sekarang 24 jam kita punya listrik, apa yang kita tulis? Status. Nah, betapa sering ya, mungkin sebagian jamaah itu di malam yang gelap gulita, wajahnya bercahaya. Jadi masuk kamar itu gelap tapi ada cahaya. Fulan wajahnya bercahaya, fulan bercahaya, Masya Allah. Sibuk dengan HP-nya masing-masing. Maka ingat, nikmat sehat itu nikmat yang sangat berharga. Begitu pula waktu luang. Waktu luang, jemaah. Tapi gara-gara handphone kita nggak punya waktu luang kadang-kadang. Waktu kita penuh dengan kesibukan yang tidak menghasilkan la manfaat dunyawiyah wala manfaat ukhra. Kita nggak dapat manfaat dunia, dapat fulus, dapat apa, nggak dapat. Akhirat juga nggak dapat. Terus apa yang kita dapatkan? Capek, lelah.
Maka semoga Allah membantu dan menolong kita untuk mensyukuri nikmat yang Dia berikan kepada kita. Dan kita bersyukur kepada Allah karena Allah telah membantu kita juga untuk datang sholat, datang ke masjid, mendengarkan kajian sambil ngantuk-ngantuk ya. Anda lihat sebagian wajah penuh dengan apa? Dengan semangat? Enggak. Gara-gara handphone, enggak semangat. Coba dia semalaman habis isya tidur, kira-kira pagi ini semangat enggak? Mau tidur nggak bisa. Mau tidur dia nggak bisa. Karena udah cukup gitu siapa. Tapi sebagian kita ya seperti baterai yang kalau dicas full, wah, masya Allah. Tapi ketika ngecasnya kurang, lama-kelamaan baterainya rusak. Maka kita bersyukur kepada Allah masih diperkenankan untuk menghadiri kajian di rumah Allah Azza wa Jal. Dan kita semua tahu salat yang paling berat buat orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd, jamaah rahimakumullah. Sebelum kita membuka kajian kita dengan tema yang sudah diketahui oleh semuanya, ana ingin kita murojaah yang kemarin kita kaji. Kemarin kita menyebutkan bahwasanya pendidikan Islam itu memiliki 5 ciri. Ada 5 ciri pendidikan dalam Islam. Siapa yang mau menyebutkan? Nah, Pendidikan fisik. ciri-ciri pendidikan Islam. Nah, yang pertama ketuhanan. Artinya sumbernya dari Tuhan. Nah, yang kedua kok fisik? Enggak. Itu 5, sebutkan 5. Bukan ingat 1, ini ingat 1, itu ingat 1, itu ingat 1, ingat 1, ingat 1, 5. Nggak kayak gitu jemaah. Belajar itu makanya kemarin dicatat ya, kemudian di ngerti. Ini kan berarti kemarin cuma bawa kuping doang. Kayaknya anak ingatnya ini ya 1, kokoh ya. Nah, ciri-ciri kekhasan pendidikan Islam, karena ada orang yang dasar pendidikannya bukan ketuhanan, karena nggak percaya sama Tuhan mereka. Tapi Islam pendidikannya berasaskan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, fadhol. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Menyeluruh. Nah, Pendidikan Islam itu bersifat menyeluruh. Bersifat menyeluruh. Oke, terpadu. Nah, kemudian Seimbang. seimbang. Yang keempat, Kokoh atau tidak berubah. kokoh dan apa? Tidak kaku. Fleksibel. Kokoh dan fleksibel. Tidak kaku. Baik, yang kelima, Intinya realistis. realistis. Masya Allah, jazakallah khair. Saya kasih apa? Masya Allah, dicatat ya. Nah, tadi yang mau 1 triliun mana? Kita kasih. Nah, fadhol. Baik. Jadi 5 hal ya, ciri pendidikan Islam itu yang kita harus ketahui. Yang pertama adalah ketuhanan ya, sumbernya dari Allah Azza wa Jal dan tujuannya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bicarakan menyeluruh dan terpadu seperti tadi disebutkan, berbicara tentang fisik, ruh ya, jiwa manusia, akalnya, bicara tentang ekonomi, bicara tentang sosial, kemudian seimbang, menyeimbangkan antara tuntutan yang ada di kehidupan nyata ini. Kemudian tadi kokoh, tapi dia fleksibel gitu loh. Bukan kokoh yang kaku,
kokoh tapi dia fleksibel. Dia sesuai dengan setiap, dia cocok untuk dipakai di semua masa, di semua tempat. Karena ada fleksibilitas dalam pendidikan Islam ini. Kemudian realistis, mengikuti realita yang ada dalam kehidupan nyata. Baik, kemarin kita sebutkan ada 3 cara pendekatan dalam 3 dimensi dalam pendekatan pendidikan Islam ini, agar kita bisa menciptakan generasi yang tangguh di masa depan ini. 3, siapa yang menyebutin? Nah, pengembangan, penumbuhan, pembangunan, ya. Yang kedua, Pendekatan yang bersifat pencegahan. Pencegahan, tuh. Pendekatan yang sifatnya pencegahan, mencegah dari segala hal yang buruk yang bisa menimpa anak-anak kita. Yang ketiga, Pendekatan yang bersifat perbaikan. perbaikan atau mengobati, ya. Barakallahu fikum, Masya Allah. Kirimkan ke belakang. Ingat jemaah? Oh ya, ingat sekarang, bentar lagi lupa. Baik, Masya Allah, masih banyak Bapak, keluarkan semuanya, nggak apa-apa. Ada 6 target atau tujuan pendidikan Islam. Nah, tujuan, 6 tujuan. Membina apa? Pembinaan ilmu, Pembinaan ilmu. Oke, yang pertama. pembinaan akidah, Yang kedua, akidah. pembinaan akhlak, Pembinaan akhlak, pembinaan fisik, pembinaan fisik, pembinaan keterampilan dan profesi, keterampilan dan profesi. Tinggal 1. Ya, baru 5. pembinaan ilmu, Pembinaan ilmu, pembinaan akidah, akidah, pembinaan akhlak, akhlak. pembinaan ibadah. Oh, pembinaan ibadah yang kelewatan. Masya Allah, barakallahu fikum, jazakallah khair. Nah, tadi 6 hal yang dibina jemaah. Ilmu penting. Bahkan kita tahu ayat yang pertama turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan kita tahu bahwa sebelum berbuat, sebelum berkata, Islam punya patokan al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu terlebih dahulu sebelum berucap dan berbuat. Kemudian masalah akidah. Akidah ini berlandaskan ilmu. Makanya ketika disebutkan ada 4 perkara yang harus dilakukan atau harus diketahui oleh manusia. Yang pertama al-ilmu, yang kedua al-amal, yang ketiga ad-da'wah, mendakwahkan ilmu yang dia sudah amalkan, yang keempat bersabar, ya. Jadi pembinaan ilmu, pembinaan akidah yang berlandaskan ilmu. Jadi bukan ikut-ikutan. Kita bersyukur kepada Allah, kita ini Islamnya keturunan sebagian kita nih, atau kebanyakan kita. Tapi bukan berarti sudah cukup, enggak. Perlu anak-anak dididik dengan ilmu. Berapa banyak anak yang muslim tapi muslim KTP karena nggak berlandaskan ilmu keislamannya. Taib, ilmu, akidah, ibadah, akhlak, fisik, dan keterampilan serta profesi. Ya, nggak semuanya jadi pegawai, sebagian harus jadi pengusaha. Bahkan alhamdulillah mungkin kebanyakan teman-teman yang di sini adalah pengusaha, ya. Tapi kadangkala dia pengusaha kepingin anaknya jadi pegawai. Seharusnya bagaimana anak-anak melanjutkan perjuangan orang tuanya nantinya menjadi pengusaha, khususnya di Indonesia bagian timur ini, di Papua ini sangat membutuhkan, ya, tenaga-tenaga ahli, orang-orang profesional, ya. Kita perlu membangun negeri kita ini secara bersama-sama. Karena kehadiran antum di sini tidak seperti kehadiran penjajah Belanda dahulu. Ketika Belanda hadir ke negeri kita, apa yang dia inginkan? Kita tetap bodoh. Mereka menginginkan bagaimana penduduk Indonesia tetap bodoh. Kenapa kok seperti itu? Soalnya kalau pinter, penjajah akan diusir. Tapi karena kehadiran Indonesia di negeri, ya, negeri Indonesia ini juga adalah dalam rangka membangun negeri secara bersama-sama. Tapi jamaah rahimakumullah, apa yang kita akan bahas pada kesempatan kali ini berkaitan dengan sakinah sampai jannah.
Berat tema ini sebenarnya, tapi mudah bagi orang yang Allah mudahkan. Jangan kita bersandar kepada diri kita. Pada hakikatnya, di antara doa yang diajarkan Nabi SAW, lalu mengatakan, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Nggak ada yang mudah kecuali yang kau bikin mudah, ya Allah. Wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Dan engkau menjadikan yang sulit itu mudah kalau engkau berkehendak. Tugas kita tatkala menginginkan sesuatu adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa. Bicara sakinah, Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Ar-Rum ayat 21 ya. Kalau kita menengok surat Ar-Rum ini, nanti mungkin antum ada waktu di rumah, bacalah surat Ar-Rum dari ayat 17 sampai ayat 27. Jadi ada 10 ayat. Di sini Allah menceritakan tentang keagungannya, tentang kebesarannya, tentang tanda-tanda keesaannya, bahwa hanya Dia yang pantas untuk disembah. Allah mengatakan, Fasubhanallah hina tumsun wa hina tusbihun. Maha suci Allah ketika kalian di sore hari dan ketika kalian di pagi hari. Maka kita dianjurkan untuk baca zikir pagi dan petang, mengingat bahwa pagi ini milik Allah. Hanya Allah yang berhak untuk dimintain pertolongan. Dialah yang memberikan kehidupan kepada kita. Dialah yang memberikan segala fasilitas kepada kita. Walahul hamdu. Dan bagi Allah pujian fis samawati wal ardi wa asyiyan wa hina tudhirun. Dan bagi Allah pujian di langit dan di bumi. Dan ketika engkau di waktu petang, dan ketika engkau di waktu zuhur, waktu siang, yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa yuhyil arda ba'da mautiha wa kadzalika tukhrajun. Allah itu mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Siapa yang mau ngasih contoh? Bagaimana Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan yang mati dari yang hidup? Kasih contoh. Menurunkan hujan. Menurunkan hujan. Nah, menidurkan seorang dan membangunkan seseorang. Ada benda mati keluar sesuatu yang hidup. Ada benda hidup keluar darinya sesuatu yang mati. Nah, apa jemaah? Kelahiran dan kematian. Nah, mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Menumbuhkan pepohonan dan mematikan. Menumbuhkan, ini tadi hujan ya, menumbuhkan pepohonan dan mematikan pohon itu. Mungkin ada tambahan. Sesuatu mati keluar dari yang hidup, dari yang bernyawa. Penciptaan manusia. Penciptaan manusia. Hah? Membangkitkan manusia dalam kubur. Dalam kehidupan kita ini Allah ingin menunjukkan tanda-tanda kebesarannya yang sekarang terlihat. Iya, jadi yang disebutkan tadi betul ya. Artinya Allah akan membangkitkan kita. Seperti itulah kalian akan dibangkitkan nantinya. Sebagaimana Allah dalam kehidupan ini, kalau tadi dikatakan hujan turun ya, kemudian tumbuh-tumbuhan seperti itu.
Ya, Allah akan membangkitkan manusia seperti itu. Seperti tadi tanah yang mati, tahu-tahu turun hujan, muncul kehidupan di sana. Ya. Tapi sekarang ada benda keluar dari yang hidup, benda mati. Orang yang melahirkan. Iya, dari hidup lah. Dari hidup. Biji-bijian menjadi Nah, tanaman. dari hidup, dari hidup mati. Roh yang dihurufkan. Enggak. Jamaah, yang dicontohkan para ulama itu telur. Telur yang menetas. Telur yang menetas. Iya, telur yang menetas. Tapi dari ayam keluar telur. Telur ini mati apa hidup? Mati. Bisa kita langsung makan. Tapi dari telur ini bisa keluar ayam, jemaah. Insya Allah jawabannya semua benar tadi yang disebutkan itu, makanya anak nggak kasih hadiah ya. Nah, jadi itu dia contoh yang nyata ya. Lalu Allah mengatakan, "Wa kadzalika tukhrajun," dan kalian akan dikeluarkan dari kuburan kalian. Kalian akan mati. Karena orang-orang musyrikin itu nggak percaya dengan hari kebangkitan. Nggak percaya kalau kita akan dibangkitkan kemudian dihisap. Bahkan sebagian mereka datang kepada Nabi SAW membawa tulang dari kuburan. Kemudian dia patahkan, dia lemparkan kepada Nabi SAW. Mayyuhyil 'idhama wa hiya ramim. Siapa yang dapat menghidupkan tulang yang sudah hancur kayak gini, siapa gitu? Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Allah yang menciptakan pertama yang akan menghidupkan gitu. Kemudian Allah mengatakan wa min ayatihi an khalaqakum min turab. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah menciptakan kalian dari apa? Dari tanah. Tanah yang kadangkala kita kalau berjalan itu takut kena tanah. Apalagi kalau habis turun hujan, kemudian tanah bercampur dengan air, tahu-tahu ada mobil atau motor lewat, kita kecipratan lumpur dan tanah itu. Kenapa antum takut? Padahal antum dari itu. Seharusnya ketika tanah menengok, ana dari ini ya. Iya. Supaya manusia itu tidak congkak. Dia tercipta dari sesuatu yang dia injak tiap hari. Yang antum injak di kaki antum itu, lo ana dari ini. Iya. Tapi kadang-kala manusia lupa daratan. Makanya orang yang sombong itu dikatakan kadang-kala tidak menginjak bumi, tidak menginjak tanah ya. Hati-hati antum nanti terbang ke atas. Enggak, kita tercipta dari tanah. Maka Allah jadikan kalian min turab. Thumma idza antum basyarun tantashirun. Tahu-tahu antum bertebaran kemana-mana. Orang-orang di muka bumi ini itu kenapa warnanya berbeda-beda? Antum yang ada di sini. Nah, antum udah dapat hadiah belum? Yang lain. Yang belum dapat hadiah. Nah, kenapa kok warna kulit antum beda-beda? Padahal antum sama-sama dari Adam, dari Hawa. Jadi antum ini kalau ada orang berbangga-banggaan, katakan ana ini keturunannya Nabi. Nabi siapa? Nabi Adam. Keturunan Nabi Adam. Antum sama keturunan Nabi Adam. Karena ada yang mengaku keturunannya monyet, keturunannya kera, jamaah. Ada orang yang enggak. Kita semua dari keturunan Nabi Adam. Tapi pertanyaannya, siapa yang mau jawab? Kenapa kulit antum kok enggak sama? Tekstur tanah. Karena tekstur tanah, iya betul jamaah. Betul. Karena tekstur tanah itu enggak sama. Sahih, tafadhol kasih hadiah. Nah, tekstur tanah. Jadi ketika Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, Allah perintahkan Jibril untuk mengambil dari semua tanah yang ada di bumi ini. Tanah itu ada yang putih warnanya. Kita
tahu di sini ada tanah merah, ada yang merah, ada tanah hitam, ada tanah kuning, macam-macam jenis tanah, diambil dari semuanya. Kemudian teksturnya tadi berkaitan dengan ada yang keras, ada yang lembek. Kemudian tanah itu ada yang aromanya wangi, ada yang aromanya busuk. Tanah itu dah enak. Dari semua itu kemudian jadilah Adam alaihissalam. Maka secara fisik dan secara karakter itu ikut tanah. Maka kalau ada tadi yang putih, boleh jadi memang dari tanah yang putih. Kalau ada yang hitam, dari tanah yang hitam. Ada orang yang kadang kala, waduh Zat, urusan sama fulan ruwet Ustaz. Oh kayaknya dari tanah yang keras dia. Kan memang ada jemaah. Ada kita kalau urusan sama orang, ya Allah enak sama orang ini urusan. Kadang kala ana jual beli kurang dikit udah ikhlas sudah, betul. Tapi ada orang yang kurang dikit enggak, ana tuntut hari kiamat. Ada orang-orang yang modelnya kayak gitu. Macam-macam. Itu tergantung dari tadi tanahnya, tekstur tanah dan karakter tanah itu sendiri yang menyebabkan manusia berbeda-beda. Cuma tetap antum dari tanah. Maka Nabi alaihissalatu mengingatkan, kullukum min Adam, kalian semua dari Adam, wa Adam min turab, dan Adam tercipta dari tanah. La fadla li arabiyyin ala a'jami, wala li a'jamiin ala arabi. Orang Arab tidak lebih utama daripada orang non-Arab, dan orang non-Arab juga tidak lebih baik daripada orang Arab. Orang kulit putih tidak lebih baik daripada kulit hitam. Orang kulit hitam tidak lebih baik daripada orang kulit putih. Bilal bin Rabah itu jemaah hitam pekat, keriting, pesek. Antum tahu Bilal bin Rabah. Tapi terompahnya didengar di surga Allah Azza wa Jalla. Abu Lahab putih merah sampai seperti api. Lahab dari putihnya dia jamaah. Di mana dia? Tabbat yada abi lahabi wata. Jadi keutamaan itu tidak mengikuti warna kulit. Jangan dipikir oh yang tinggi adalah orang yang mulia. Enggak ada. Makanya Nabi alaihissalatu wasallam mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Dan Allah memfirmankan hal itu juga di surat Al-Hujurat, bahwasanya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Jadi kemuliaan itu tidak ikut fisik, tidak ikut harta. Kalau ya keutamaan itu ikut harta, Fir'aun lebih utama daripada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa miskin, nggak punya apa-apa. Maka tadi kalau kita ngelihat orang lain, jangan pernah merendahkan mereka karena fisiknya. Jangan pernah merendahkan mereka karena mungkin ya secara harta dia miskin. Orang-orang itu menilai orang lain adalah dengan hartanya. Dia melihat apa jam yang dipakai, dia melihat sepatunya merek apa gitu loh. Makanya kadang tasnya, kalau emak-emak tasnya ya, sampai ada seorang perempuan karena istrinya orang kaya, dia pakai tas harga 300.000 coba. Istrinya orang kaya, nggak ada yang percaya. Enggak lah, mungkin itu 300 juta. Karena apa? Karena statusnya orang kaya. Tapi kalau orang miskin pakai tas mahal, apa kata orang? Kawi lah. Karena dia sudah ngelihat ini orang miskin, pura-pura pakai tas mahal gitu kan. Nggak dipercaya sama orang. Ini menunjukkan bahwasanya penilaian manusia adalah dengan harta. Baik, kemudian setelah menyebutkan itu, ini yang berkaitan dengan sakinah. Allah mengatakan, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah menciptakan kalian atau menciptakan untuk kalian dari diri kalian sendiri pasangan-pasangan kalian.
Jadi pasangan manusia diciptakan dari manusia. Pasangan manusia bukan dari binatang. Gimana kalau ternyata semua manusia itu laki-laki? Perempuannya kuda. Antum datang ke pasar, siapa? Istri anak, Masya Allah. Nomor berapa ini? Ya cuma Allah jadikan pasangan kita dari diri kita sendiri. Perempuannya manusia, bukan dari bangsa jin. Makanya para ulama menolak adanya pernikahan antara manusia dengan jin. Walaupun ada mungkin cerita-cerita ya, ini separuh manusia separuh jin. Kenapa? Bapaknya dulu nikah sama Nyai Roro Kidul. Antum tahu kan ada khurafat-khurafat yang disebutkan seperti itu. Akhirnya manusia separuh jin. Enggak. Walaupun ada yang mengatakan mungkin hal itu, tapi Allah menyebutkan, Allah menjadikan pasangan kalian dari diri kalian sendiri supaya apa? Litaskunu ilaiha, agar kalian sakinah, tenang. Soalnya kalau pasangan antum dari bangsa jin masuk rumah, istri antum nggak kelihatan. Mana istri anak? Di sini anak bang. Oh, di mana gitu kan? Jalan-jalan antum gandeng siapa? Istri anak. Mana nggak kelihatan. Jadi nggak akan ada sakinah karena ada ketidakcocokan. Jin itu punya tabiat sendiri, dia tercipta dari api dan manusia tercipta dari tanah. Maka sakinah hanya akan didapatkan dengan pernikahan. Ada orang yang kumpul kebo sampai punya anak. Ronaldo itu sudah nikah belum? Tapi kok bisa punya anak dia? Iya. Kalau bicara anak itu memang nggak harus nikah. Orang kumpul kebo bisa punya anak. Berzina bisa punya anak. Tapi sakinah tidak akan pernah didapatkan kecuali dengan menikah. Jadi orang-orang yang pacaran ya, yang kemudian dia merasakan seakan-akan kesenangan, ya enggak, dia tidak mendapatkan sakinah sebenarnya. Dia sedang dibuai oleh bisikan-bisikan setan. Kadang-kadang kalau nggak ketemu sama pacarnya lama, aduh gimana gitu ya. Sampai ketika pacarnya lewat gemeteran dia, ya Allah, nggak sakinah. Tapi ketika dia menikah, dia akan mendapatkan sakinah, ketenangan dan kedamaian. Yang jadi tema kita, bagaimana sakinah itu sampai jannah. Anak kadang-kadang dikirimin sama istri anak potongan video suami istri yang sampai tua-tua ya, sampai tua-tua, kemudian istrinya sakit atau suaminya sakit disuapin, kata dia. Anak ngomong, anak nggak mau kayak gini, kata dia. Anak nggak mau kayak gini. Lalu terus anak kepingin sampai jannah dan dalam kondisi sehat bugar. Jadi doanya Nabi SAW, antum hafalkan doa ini, karena doa ini sering Nabi bacakan alaihissalam untuk sahabatnya ketika di majelis ilmu. Doanya itu dimulai dengan Allah maqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya. Lalu beliau mengatakan, wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna. Ya Allah, jadikan kami bisa menikmati pendengaran kami, penglihatan kami, kekuatan kami selama kami hidup, dan jadikan itu warisan kami. Gimana jadi warisan? Mati sehat. Kan ada orang-orang yang mati dalam kondisi sehat. Jadi kalau kau minta sama Allah, mintalah mati dalam kondisi sehat bersama istrinya. Kemudian tadi sakinah sampai jannah. Ada orang yang sakinah sampai mati.
Berapa banyak kita lihat ada orang-orang non muslim mungkin yang kita lihat romantis, harmonis, sampai mati kelihatannya. Tapi di neraka apa gunanya? Maka standar-standar yang dibuat oleh manusia, apalagi anak-anak muda, kesian kita ini melihat anak-anak muda yang nikah cerai. Karena jamaah di negeri kita ini tingkat perceraian sangat menakutkan sekali ya. Di 2013 itu jumlah pernikahan di Indonesia 2 jutaan. Di 2024 jumlah pernikahan itu hampir 1,5 juta atau 1,5 juta kira-kira. Jadi kurang berapa? Kurang setengah juta. Yang cerai hampir 500.000. Tinggal 1 juta. Kenapa? Karena mereka nggak mendapatkan sakinah. Penyebabnya ya bisa jadi yang dia tonton. Atau yang kita bahas kemarin, pendidikan yang kurang dari orang tua. Anak-anak sekarang itu banyak dididik untuk menjadi pekerja, untuk profesional aja. Jadi tidak ada pendidikan, bukan tidak ada, mungkin anak salah kalau ngomong tidak ada. Ketika anak itu SMP, SMA, kuliah, belajar nggak dia di sana itu untuk menghadirkan sakinah dalam rumah tangga? Nggak belajar. Nggak ada. Apakah dia belajar? Ada mata pelajaran. Kalau mata pelajaran apa reproduksi yang berkaitan dengan nikah, kawin, ini beranak, ini itu, pendidikan seks juga mungkin ya di beberapa sekolah itu ada. Sex education itu di beberapa tempat diadakan. Tapi edukasi membina rumah tangga yang sakinah enggak. Makanya seorang yang jadi profesor belum tentu tahu bagaimana membina rumah tangga yang sakinah. Belum tentu. Karena memang dia nggak belajar. Tadi yang 500.000, hampir 500.000 yang bercerai ini, kebanyakan mereka adalah pasangan-pasangan muda. Pasangan muda yang ditonton drakor. Kalau dulu itu yang ditonton film India sama orang-orang yang romantis gini gitu ya. Dia pikir nikah ini aduh sen. Seringkali ada orang yang ngeledek kita karena dia baru nikah, kita tanya, "Gimana nikah?" "Zen." Allah. Ternyata enaknya cuma 5%. Beneran iya. Sisanya enak sekali. Oh, itu baru 1 bulan. Lalu sebulan, ntar lagi. Belum dapat gas habis. Belum dapat apa? Gas habis. Belum dapat gas habis ya. Gas habis, token habis ya. Belum dapat, dia masih lengkap semua. Ya, itu baru nikah. Nikah ini memang di situ ada kegembiraan ya, tapi di situ ada tanggung jawab, ada beban. Bahkan sebagian menyebutkan nikah ini pernikahan yang panjang, yang penuh dengan kesabaran. Suami diuji sama istrinya, istri diuji sama suaminya. Itulah pernikahan. Tapi Allah jadikan ini sebagai tanda-tanda kebesarannya. Kenapa? Karena tanpa pernikahan yang nanti akan menghasilkan anak-anak keturunan, maka dunia akan tutup, jemaah. Apakah antum tahu Jepang akan tutup, jemaah? Negara Jepang itu akan tutup kalau tetap seperti yang sekarang ini. Jadi negara Jepang itu populasi penduduknya seperti piramid terbalik. Tahu piramid terbalik kan? Piramid terbalik itu. Jadi yang tua-tua itu banyak, yang lahir itu sedikit, nggak bisa menggantikan. Seharusnya kan pertumbuhan penduduk itu, ya kalau sekarang jumlah penduduknya 1 juta, ya tahun depan jadi 2 juta lah. Kalau ini 500.000 laki-laki, 500.000 perempuan menikah, dan setiap mereka menghasilkan 2 anak, berapa jadinya? 3 juta udah coba. Udah 3. Tapi kan yang 1 juta anggap mati. Penerusnya ada 2 juta. Taib, 2 juta ini. 1 juta laki-laki, 1 juta perempuan nikah, punya 2 anak lagi.
Jadi apa? 6 juta yang 2 juta anggap meninggal dunia. Seperti itu. Ini enggak. Mereka menikah, mereka nikah aja nggak mau. Anak pernah ke Jepang, anak melihat kehidupan Jepang, ya Allah ya. Kesian Allah. Ketika mereka tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Ketika dakwah ini ditolak, mereka akan hidup sengsara dan tidak akan pernah dapat sakinah. Walaupun bertumpuk dan bergelimang harta, nggak bakalan. Sekarang mereka yang mau nikah difasilitasi, yang mau punya anak ditanggung. Tetangga kita Singapura sama seperti piramid terbalik. Sedangkan di negeri-negeri Islam enggak. Nah, punya anak berapa Bapak? 2. Nggak ingin nambah? Insya Allah kalau bisa. Mau nambah Bapak? Nambah apanya ini? Dua-duanya. Masya Allah. Nah, artinya orang itu tatkala imannya kuat, iman kepada Allah Azza wa Jalla, iman kepada takdir Allah Azza wa Jalla, kemudian iman dengan syariat yang Allah turunkan, seperti yang kita lakukan setiap pagi, kita mengatakan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Nggak perlu dia dimotivasi untuk nikah, karena dia udah beriman ini syariat. Di Korea Selatan sekarang ini rata-rata orang menikah itu umur 33 tahun atau 31, 33 tahun. Semakin tua. Dan seorang wanita ketika di atas umur 30 tahun punya anaknya agak susah, mungkin beresiko kata dokter, ini itu macam-macam. Dan mereka menikah enggak, bukan untuk punya anak, sudah sekedar status. Maka ahibati fillah, ingat, pernikahan ini disyariatkan sebagai tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla, karena adanya manusia 8 miliar sekarang ini dari hasil pernikahan. Ya adalah yang anak zina, yang orang tuanya tidak menikah, yang jelas mereka akan mendapatkan kesengsaraan dalam kehidupan mereka. Lalu Allah katakan wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah menjadikan di antara kalian cinta dan kasih sayang. Sebagian penafsir menyebutkan bukan hanya antara suami istri, tapi Allah menjadikan cinta dan kasih sayang di dalam keluarga, di dalam masyarakat. Dalam keluarga, bagaimana ayah mencintai anaknya, bagaimana anak mencintai ibunya. Jadi Allah menjadikan ini cinta sama kakeknya, kakeknya cinta sama cucunya. Gimana kok bisa terjadi? Allah yang menjadikan di antara kalian cinta dan kasih sayang. Lalu Allah mengatakan inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Yang seperti itu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mau berpikir. Jadi syariat ini, syariat Islam adalah syariat yang sempurna. Nggak ada kekurangannya. Oh, itu kan klaim sepihak, Ustaz. Lu silahkan di kajian dipelajari. Sakinah itu tidak akan terjadi kalau ternyata laki-laki menikah sama laki-laki. Sekarang muncul jamaah LGBT. Mereka menikah, sebagian menikah di gereja. Kalau kita lihat di dunia barat itu sudah dilegalkan. Perempuan nikah sama perempuan. Ada laki-laki menikah dengan boneka. Na'udzubillah, kalau melihat ya Allah, astagfirullah ya. Mereka menyimpang dari fitrah mereka. Ya gara-gara pendidikan lagi, atau gara-gara agama yang dianutnya ya salah, yang menyebabkan mereka seperti itu. Maka ahibati fillah, untuk menghadirkan sakinah ada banyak arahan di dalam Al-Quranul Azim. Yang pertama yang Allah sebutkan di surat An-Nisa ayat 34. Coba yang punya HP dibuka HP-nya. Yang
dibuka HP-nya supaya antum baca. Surat An-Nisa ayat 34. Nah, apa kata Allah di sini? Ar-rijalu, udah dapat. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin-pemimpin atas kaum wanita. Orang-orang mengatakan ada sistem keluarga apa? Patriarki. Ya. Patriarki. Patriarki itu suami lebih dominan. Suami pemimpin. Terus selain patriarki ada sistem apa? Yang istri jadi pemimpin. Hah? Matriarki. Matriarki. Jadi istrinya jadi pemimpin. Ada di dunia ini yang kayak gitu. Mungkin ada. Wallahu a'lam, boleh jadi jangan. Ada yang seperti itu. Dalam Islam enggak. Kenapa kok tidak? Kenapa kok tidak setara juga? Di beberapa negara sekarang ya feminisme, mereka mengajak atau menuntut kesetaraan. Seluruh orang yang berakal sehat, seluruh manusia yang berakal sehat itu bersepakat bahwa laki-laki dan wanita tidak sama. Menyamakan sesuatu yang berbeda adalah kezaliman. Menyamakan laki-laki dengan wanita. Allah mengatakan walaysa dzakaru kal untha. Laki-laki nggak sama dengan wanita. Soalnya kalau disamakan, yang laki-laki akan dizalimi, yang perempuan akan dizalimi. Sekarang mereka menuntut kerja sama. Harus sama-sama kerja perempuan nih. Ya, menuntut mereka jadi wanita karir umpamanya loh. Kesian perempuan ini. Kenapa? Karena perempuan ini diciptakan untuk menghadirkan sakinah, dia hamil. Laki-laki nggak hamil, mau disamakan. Dia melahirkan. Setelah melahirkan dia akan merasakan sakit. Maka dalam agama Islam perempuan itu setelah melahirkan nifas dilarang sholat jamaah. Bahkan sampai 40 hari ibadah sholatnya enggak, puasa enggak. Dalam setiap bulan, jangan bicara nikah, dalam setiap bulan perempuan itu mengalami fase menstruasi. Dan dalam agama kita ini diperhatikan fase itu. Enggak boleh sholat, enggak boleh puasa. Dalam rangka memang memuliakan para wanita itu sendiri, bukan untuk merendahkan wanita. Jadi tadi semua yang berakal sehat tahu bahwa laki-laki dan wanita itu nggak sama. Taib, antum sekarang keluar dari masjid ini pakai sarung aja tanpa baju, aman? Apakah ada yang akan ngomong antum orang nggak waras? Insya Allah aman lah. Main bola antum kadang-kala kita ingat dulu waktu main bola kalah buka baju kan, yang kalah buka baju seperti itu, biasa-biasa aja. Tapi kalau antum melihat perempuan buka baju, apa yang akan terjadi sama antum? Kayaknya dia gila. Mungkin kita akan merasakan kalau di jalanan seperti itu, enggak, kayaknya dia nggak waras. Betul, akan ada perasaan itu karena nggak seharusnya. Ini orang-orang yang berakal sehat ya, orang-orang yang berakal sehat. Walaupun muncul pemikiran-pemikiran sekarang orang-orang barat itu yang laki perempuan telanjang ya. Nauzubillah min dzalik ya. Baik. Allah menjadikan laki-laki dan wanita berbeda. Antum tahu jembatan yang besar itu yang dari besi ya, itu ada bautnya. Ada apa namanya? Mur sama baut. Kira-kira kalau semuanya baut, jadi jembatan itu jemaah. Kalau semuanya mur, nggak jadi. Oh harus setara, nggak boleh kita. Nggak boleh membedakan antara mur dengan baut. Mur dan baut sama saja. Ya nggak bisa gitu loh. Hanya orang yang tidak berakal sehat yang akan menyamakan sesuatu yang berbeda. Dan perbedaannya bukan perbedaan yang
tersembunyi yang hanya orang-orang pintar yang bisa. Enggak, nyata. Perbedaannya nyata. Apa sih bedanya laki sama perempuan, Zat? Laki jenggotan, perempuan nggak jenggotan. Ya kan beda udah. Gimana kalau perempuan jenggotan juga? Dia nuntut, kenapa kita nggak tumbuh jenggot? Kita akan kasih minyak yang bisa menumbuhkan jenggot. Nggak bisa. Secara fisik nggak sama, secara akal nggak sama. Oke, Islam mengklaim itu enggak, orang-orang kafir, orang-orang barat itu yang meliti tidak sama. Dan Islam sudah mengatakan 1447 tahun yang lalu, bahkan sejak lahirnya Maryam, ibunya mengatakan, Rabbi inni wada'tuha untha. Ya Allah, ternyata yang kulahirkan perempuan. Perempuan. Wallahu a'lamu bima wada'at. Dan Allah lebih tahu dengan apa yang dia lahirkan. Walaysa dzakaru kal untha. Dan laki-laki itu nggak sama dengan perempuan. Gitu, seperti itu. Kenapa sih kok ada penghalang antara soft laki-laki sama perempuan? Mana DKM masjid? Siapa DKM masjid ini? Antum? Kenapa kok dihalangi? Kenapa mereka nggak sholat bersebelahan sama kita? Antum menzalimin mereka. Nah, Biar nggak ada syahwat. biar nggak ada Syahwat. syahwat. Orang dikasih itu aja masih syahwat, Bang ya. Nah, sahih. Dibedakan jamaah untuk menghormatin perempuan, untuk memuliakan wanita. Tapi kadangkala tadi mereka menuntut sesuatu yang seharusnya mereka kalau tahu, enggak, engkau dimuliakan. Nih, kita kembali kepada ayat ini. Kalau ingin mendapatkan sakinah, jadi memang harus mengikuti syariat Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din. Allah menjadikan laki-laki pemimpin karena Allah memberikan keutamaan, kemuliaan kepada laki-laki yang tidak dimiliki oleh wanita. Sebagian dimuliakan atas sebagian lainnya. Karena tujuannya memang untuk berlangsungnya kehidupan ini. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan karena mereka memberikan nafkah. Laki-laki itu lebih logis, lebih rasional. Perempuan itu lebih kepada perasaan. Maka antum sebagai laki-laki jangan menjadikan istri antum seperti antum. Perempuan itu kadangkala dia ngomong curhat, dia nggak minta solusi. Dia hanya ingin didengarkan. Antum dengarkan saja, dengarkan sampai dia capek. Dia mengatakan, udah, iya, butuh solusi. Enggak, Bang, sudah, nggak usah. Dia memang nggak butuh solusi karena dia udah tahu solusinya. Sabar. Dia kadang-kadang kalau dikasih tahu sama apa, ya sabar. Udah tahu dia, dengan solusinya udah tahu. Tapi dia membutuhkan orang yang jadi pendengar setia. Dan Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam, Masya Allah, beliau seorang panglima perang, tapi sampai rumah istrinya cerita ini itu didengarkan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka antum harus punya waktu mendengarkan ocehan istri kalau ingin sakinah. Sebelum istrinya ngoceh di status. Nah, sebelum dia bikin status, sebelum ini antum dengerin. Dan ketika dengarkan, subhanallah, ada adab ya. Mana HP? Pinjam HP itu. Ternyata termasuk adab berbicara, HP itu nggak di meja, jangan. Taruh di kantong. Untuk menunjukkan bahwasanya orang yang antum ngomong sama dia lebih penting daripada handphone. Subhanallah. Anak ketemu dengan orang besar, seorang menteri ya. Masya Allah dia belajar juga adab dan etika ya. Ketika dia ngobrol sama kita, itu HP ditaruh di kantong, nggak dikeluarin. Sebagian kita baru duduk langsung, iya, bismillah. Nanti ada telepon, ada apa, ya kesini sudah taruh. Ini orang yang di depanmu yang kau ajak ngobrol. Dan ketika ngobrol sama istri, hindari yang namanya handphone, taruh handphone.
Iya, gimana ceritamu? Oh gitu, sambil antum main handphone. Enggak lah. Istri juga pegang HP. Saya pegang HP. Ya kalau gitu curhatnya di pojok sama di pojok. Sudah antum di sana tulis, ana jawab di sini. Waktu ya. Iya, ana dulu nggak kebayang itu akan terjadi. Ketika ana pulang dari Madinah, liburan lah, ana dijemput sama satu kawan. Meninggal dia, rahimahullah ya. Dia sama suaminya. Ana duduk di depan sama supir, dia di belakang. Sunyi senyap mobil ini jemaah. Ana lihat di belakang, suami istri ini ketawa-ketawa sendiri, main handphone. Ana ngomong, ya Allah, kayak gitu ya. Itu dulu masih BlackBerry jemaah. Masih zamannya BlackBerry itu. Karena orang bisa ngobrol dengan kawannya di mana saja kan. Kadangkala dia tidak menjadikan istrinya atau suaminya kawan buat dia, enggak. Ya, hubungannya dangkal sekali antara suami istri ini. Padahal seharusnya tadi dengarkan dia, karena perempuan, engkau pemimpin ya. Kadangkala anak buah kepingin ketemu pemimpin, ngapain? Dia kepingin curhat aja. Dengarkan omongannya, ceritanya. Kita tanya, kita pancing dia supaya dia cerita. Kemudian kadang-kala kita perlu ngomong sama dia, engkau dulu waktu SD gimana, waktu sekolah gimana, waktu ini. Dengarkan dia. Suka dia didengarkan sebelum dia cerita sama orang lain. Tapi laki-laki yang tidak mau mendengarkan perempuan, maka istrinya berpotensi curhat sama laki-laki lain. Dan laki-laki ini Masya Allah jemaah, kalau ada kawan SMA dia atau apa curhat sama dia, gimana Ustaz? Kesian Ustaz. Tahu-tahu dia jadi buaya darat jemaah. Yang biasanya buaya di air keluar dia. Itu terjadi kalau jangan. Usahakan. Anak kalau ada perempuan-perempuan yang curhat udah panjang ini itu, anak ngomong, anak kasihkan ke istri anak. Coba ngobrol sama dia. Karena mau nggak mau ya dia seharusnya curhat sama suaminya, tapi suaminya nggak mau dengerin, sibuk suaminya. Bahkan tadi ada suami-suami yang al-hadir al-ghaib. Anu sudah sebutkan. Al-hadir al-ghaib. Dia datang tapi nggak ada jemaah. Anak-anak tidak merasakan kehadiran ayahnya. Mungkin ayahnya cuma ngomong, bikinkan kopi, bikinkan teh. Oh, berarti hadir, ada ayah. Dari mana tahu? Itu minta kopi. Setelah kasih kopi, ghaib lagi jemaah. Nggak kelihatan mana ayahnya ini, karena hidup dengan handphonenya. Maka ingat, sebagai pemimpin laki-laki harus memahami anak buahnya. Sekarang tuh di perusahaan-perusahaan besar ya, ada yang namanya profiling ya, profiling yang mengenali profil anak buahnya. Oh, ini lebih condong ke sini, ini lebih condong ke sini, supaya dia tahu ini pasnya di tempat yang mana. Istri kita juga kita harus tahu dia ini condongnya kemana sih, istri anak ini sukanya apa. Dan itu tugas pemimpin. Anak buah mau tidak mau harus kenal sama pemimpinnya. Istri dituntut juga harus tahu suamimu itu adalah pemimpin. Dan untuk mendapatkan sakinah di dalam rumah, hendaklah pemimpin itu diletakkan di posisinya. Ibu-ibu ya, buat ibu-ibu, masalah terbesar ya buat para istri ini, suami itu adalah masalah kehormatan. Tolong hormatin suami, hargai suami. Kalau ingin dapat sakinah, hargai, muliakan, taat, nurut sama suaminya. Kalau sudah ini disampaikan kepada para istri, Ana lihat beberapa video itu, lihat komentarnya. Komentar teratas itu komentar dari seorang laki-laki. Lihat sebentar lagi akan ada tulisan, akan ada komentar suami yang seperti apa. Betul? Suami yang seperti apa? Iya jemaah, ya suamimu. Kalau suami yang seperti apa? Suamimu, bukan suami tetangga. Yang harus dihormatin, ditaati itu suamimu. Suamimu seperti apa? Nggak tahu. Engkau punya suami seperti apa? Itu yang harus dihormatin. Dia dihormatin karena apa? Karena posisinya sebagai suami.
Boleh jadi suamimu secara penghasilan lebih dikit. Boleh jadi di tempat kerja mungkin posisimu lebih tinggi. Dia mungkin anak buah. Tapi ketika di rumah dia adalah suami. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahad." Kalau aku memerintahkan seorang sujud buat orang lain, aku suruh perempuan sujud kepada suami. Dan perempuan ya, ada yang bertanya kepada seorang syekh, "Syekh, ana ini sekarang kok tidak merasakan nikmatnya ibadah seperti sebelum nikah. Ana sebelum nikah baca Quran, hatam, puasa sunnah, tahajud, nikmat sekali Syekh." Terus Syekh ini tanya, "Bagaimana hubunganmu dengan suamimu?" Loh, ana tanya tentang ibadah, Syekh kok tanya masalah suami? Apa urusannya? Iya, karena ada sebuah hadis kata Syekh itu yang menyebutkan, "Wala tadzuqul mar'atu halawatal iman au halawatal ibadah hatta tu'addi haqqa zawjiha." Perempuan itu tidak akan merasakan nikmatnya ibadah, lezatnya iman yang akan menghadirkan sakinah dalam rumah. Nggak akan dia dapat sampai dia menunaikan hak suaminya. Maka tadi para istri harus faham, suamimu ini pemimpin. Siapa yang mengangkat? Allah Azza wa Jal. Kalau engkau melihat umpamanya, enggak Ustaz, ana sama suami kayak gini kayaknya, gimana ana taat sama dia Ustaz? Gimana ana menghormatin dia? Dia nggak sholat Ustaz. Ya udah, engkau gugat cerai supaya dia nggak jadi suamimu. Tapi kalau dia tetap suamimu, ya tetap engkau harus menganggapnya suami. Ya bagaimana dia tidak sholat? Ya diperbaiki, bukan dibiarkan. Kalau engkau ingin sakinah sampai surga, ada yang namanya watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Engkau mengajak dia dalam kebaikan, mengingatkan dia, dan engkau harus sabar juga gitu loh menghadapi hal itu. Karena kadang-kala istri ini memperbaiki suaminya, tapi dia nggak nurut sama suaminya. Akhirnya nggak akan ada sakinah, yang ada ribut. Tunaikan hak suamimu karena dia pemimpin, dan engkau ingin memperbaiki dia, ya perbaiki dengan cara, ya tahulah posisi suami pemimpin. Ngasih nasihat pemimpin itu nggak seperti ngasih nasihat anak buah lah. Apa boleh bapak-bapak ini, tanya bapak-bapak, kalau mungkin bapak melakukan kesalahan, istrinya tahu-tahu pulang ke rumah, "Bang, kak, sini kak, duduk sini kak." Mungkinkah istri memanggil suaminya seperti itu? Tidaklah, suaminya datang, hargain dia, sambut dia ya. Ingat, kalau diperintahkan sujud manusia kepada orang lain, istri sujud sama suaminya, karena besarnya hak suami ini. Baik, namun Allah sebutkan yang kedua, wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu memberikan nafkah. Jadi yang pertama itu informasi dari Allah, yang kedua ada unsur perintah dari Allah. Engkau jadi pemimpin, engkau harus memberikan nafkah. Yang namanya pemimpin itu dia yang menggaji anak buahnya. Berikan nafkah kepada istrimu. Ketika seorang laki-laki tidak memberikan nafkah kepada istrinya, maka kepemimpinan dia akan pincang dan sakinah akan mulai hilang. Ketika datang seorang laki-laki, ya konsultasi. Tadi banyak laki-laki yang memang menikah tanpa punya kesiapan. Dia tanya sama seorang syekh, "Ana ini kok merasa hina di rumah ana, Syekh. Ana kok merasa nggak dihargain sama istri ana." Di Arab nih. Syekh tanya, "Engkau tinggal di rumah siapa?" "Rumah istri, Syekh." "Oke. Yang bayar listrik, bayar ini semua siapa?" "Istri, Syekh." Seperti itu. "Engkau ngasih nafkah sama istrimu?" "Istrinya sudah banyak fulusnya, Syekh." "Enggak, Syekh. Ya ini penyebabnya. Engkau nggak dihargai.
Karena dalam Islam engkau seharusnya memberikan nafkah. Tapi kalau istri yang soleha, aman. Dia tetap akan memuliakan suaminya, walaupun suaminya mungkin secara ekonomi nggak mampu. Kita tahu bagaimana Khadijah bersama Nabi SAW. Yang kaya siapa? Khadijah. Yang punya usaha siapa? Khadijah. Tapi Khadijah selalu mengatakan engkau kepada suaminya. Engkau. Nggak ada aku, nggak ada Khadijah ngomong kayak gitu. Itu istri yang soleha. Jadi masalah sebagian kita salah pilih istri. Yang ada ya aku, bang, ingat engkau jangan sembarangan di rumah ini. Sertifikat atas namaku. Iya. Token tuh siapa yang bayar? Istrinya yang bayar. Maka tadi kepemimpinan itu akan turun. Tapi kalau istri yang soleha nggak ada masalah antum. Maka tolong tadi nafkah. Dan bicara nafkah, tolong juga difahami oleh ibu-ibu, dipelajarin oleh para bapak-bapak. Yang namanya nafkah seperti apa? Nafkah itu sandang, pangan, papan. Dan memberikan nafkah kepada istri itu lebih wajib daripada kepada orang tua. Sandang, pangan, papan. Kita udah penuhi makannya dia, bajunya dia, tempat tinggalnya udah. Engkau punya uang lebih, silakan buat orang tua, nggak apa-apa. Berbakti sama orang tua. Karena sama orang tua, kalau orang tua kaya kita nggak wajib ngasih nafkah. Tapi sama istri, walaupun dia kaya raya, tetap kita wajib kasih nafkah. Jangan antum berpikir, oh, istri sudah punya penghasilan sendiri, Ustaz. Kasih nafkah. Dan memberikan nafkah itu berapa takarannya? Ya sesuai dengan harta yang dimiliki. Allah Azza wa Jalla mengatakan liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Yang punya keluasan rezeki ya kasih nafkah yang sesuai gitu loh. Gajimu berapa? Oh, gaji ana Ustaz 250 juta. Baik. Ngasih nafkah berapa? Ya buat makan apa ini mungkin 2,5 juta Ustaz. Pantas ya mah? Ya nggak pantas lah. Tapi ketika engkau tadi enggak, anak gajinya 2,5 juta Ustaz, seperti itu. Ya istri harus memahami suaminya nggak punya banyak, bisa beli baju buat istrinya mungkin yang harganya 300.000, karena dia gajinya 2,5 juta. Tapi kalau yang gajinya 250 juta bisa beli baju buat istrinya, ya mungkin harga 7 juta. Nggak berlebihan jemaah. Baju 7 juta berlebihan lah buat yang gajinya 2,5 juta. Tapi buat gaji yang 250 juta apalah Ustaz. Anak pernah ketemu orang di Medina jemaah. Pas waktu buka bersama di Ramadan itu, waktu masih mahasiswa, nah, keluar dari masjid jamnya hilang jemaah. Dari Masjid Nabawi ini jemaah. Ya Allah. Kita tanya, bang, berapa harganya? Enggak lah, enggak mahal Ustaz katanya. Berapa bang? Cuma 200. Cuma 200 juta aja mah. Cuma 200. Kita ngelihat, oh ya lain lah. Dia punya pelabuhan. Sehari penghasilannya 500 juta. Jadi kalau 200 juta cuma 200 lah. Kalau kita ngumpulin berapa tahun jemaah baru dapat 200 juta. Tapi tadi seorang suami harus memahami ketika dia kaya ya berikan kepada istrinya nafkah yang sesuai gitu. Beli bajunya harga berapa, beli sepatunya harga berapa, tas yang dia butuhkan harga berapa, itu sesuai dengan hartanya suami. Istri juga ya boleh ngomong sama, ayolah bang, kok banyak fulusnya bang, masa bajuku kayak gini bang. Ini kalau bicara hak. Namun jamaah, dalam kehidupan rumah tangga usahakan tidak ada menuntut hak. Kalau ingin sakinah, yang ada melaksanakan kewajiban masing-masing. Jadi nafkah ya, kalau ingin sakinah berikan nafkah dengan proporsional. Tempat tinggal juga sama seperti itu.
Fasalihat, nah ini baru bicara perempuan-perempuan. Fasalihatu qanitat hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wanita-wanita yang soleha adalah yang taat. Dia taat kepada Allah, taat kepada suaminya, menjaga kehormatan dirinya. Ketika suaminya nggak ada, dia tetap menjaga. Apalagi sekarang ya, tolong perempuan-perempuan ini, jangan dia menghubungin laki-laki di luar sana. Dia memang nggak keluar rumah, tapi dia chatting sama laki-laki. Usahakan ketika engkau sudah menikah, hapus semua kontak laki-laki yang bukan kerabatmu, yang tidak ada urusan sama mereka. Dia cuma kenalan, cuma kawan, ini itu. Usahakan dihapus saja. Kalau nanti ada perlu, baru dicariin. Kemudian Allah mengatakan, wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna. Nih, perempuan-perempuan yang kadangkala kita takut, khawatir dia itu nusyuz. Nusyuz itu nggak nurut ya, sama suaminya, tidak menghargai suaminya, tidak menghormati suaminya. Apa kata Allah? Fa'idhuhunna, berikan mau'idhah hasanah, nasihat, wajangan kepada dia. Wahjuruhunna fil madaji', kasih nasihat. Nggak mau, pisah ranjang. Jadi pisah ranjang ini termasuk salah satu terapi perbaikan. Istri nggak nurut, nasihat sudah disampaikan, ya udah pisah ranjang. Dan kalau bisa, pisah ranjangnya itu tidak di luar kamar, di dalam kamar saja, supaya anak-anak nggak melihat. Tapi kalau belum punya anak, ya nggak ada masalah, antum tidur di mana? Ruang tamu, dia tidur di mana. Tapi kalau ada anak, usahakan jangan, karena kesian kejiwaan anak kita. Dia melihat, kok bisa ya bapak tidur sama kita, ibu tidur sama adik, ada apa? Berarti ada masalah. Usahakan pisah ranjang tadi dalam kamar saja. Kalau nggak mau, subhanallah, Allah mengatakan wadribuhun. Ketika sakinah sudah hilang, proses pengadaan sakinah itu dengan nasihat, dengan pisah ranjang, dan dengan memukul. Wadribuhun, tapi memukul yang tidak melukai, memukul yang tidak mememarkan, memukul yang tidak mematahkan, dan tidak boleh memukul wajah. Tapi kalau bisa dihindarin, jangan mukul-mukul. Ini cara terakhir. Apalagi di Indonesia akan dimasukkan kepada KDRT nantinya. Nanti nggak usah mukul dia, ya mungkin berpisah. Boleh jadi perceraian menjadi solusi nantinya. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira. Kalau mereka nurut sama kalian, menghormatin kalian, menghargai kalian, udah nggak usah cari macam-macam jemaah. Ingat, Allah maha tinggi dan maha besar ya. Silahkan dibaca, dilanjutkan ayatnya, karena anda lihat waktunya sudah cukup siang. Dan terakhir buat ibu-ibu, urusan ranjang ini termasuk urusan yang mendatangkan sakinah. Bapak-bapak juga, urusan yang mendatangkan sakinah adalah menundukkan pandangan mata. Kalau engkau melihat sesuatu di luar, tidak sengaja ngelihat ada yang lewat, kemudian hati ini berhasrat, apa kata Nabi SAW? Falyarji ila ahli, hendaklah pulang ke istrinya. Di sini istri, ketika suami datang, dia sedang punya masalah, tolong dilayani suaminya. Iya Zat, tapi kan capek. Ya memang di sini ada perempuan-perempuan yang punya peran ganda. Dia pekerja dan dia istri dan ibu. Akhirnya dia kecapean. Padahal tujuan rumah tangga tadi mendapatkan sakinah, bukan mengumpulkan harta. Suamimu yang kewajibannya ya memberikan nafkah. Tolong layani semaksimal mungkin suamimu agar sakinah itu hadir di rumah ya. Dan subhanallah ya, perempuan yang diajak suaminya kemudian menolak, lalu suaminya bermalam dalam kondisi marah, itu dilaknat malaikat sampai pagi. Bayangkan, malaikat melaknat. Dan perempuan yang menyakitin suaminya, bidadari turun tangan. Qatalakillah, kata bidadari. La tu'zi, semoga Allah membinasakanmu, kata bidadari. Jangan kau ganggu dia. Dia cuma tamu di tempatmu. Bentar lagi dia akan bergabung sama kita. Maka dalam rangka menghadirkan sakinah ini, tolong semuanya saling menjaga ketaatan tadi. Suami berusaha menjaga pandangan matanya, jangan sampai dia kemana-mana.
sehingga dia akan ridho dengan apa yang ada di rumahnya. Sang wanita juga melayani suaminya ketika dia pulang ke rumahnya. Itu yang dapat Anda sampaikan jemaah. Kurang lebihnya mohon maaf. Ini ada tanya jawab. Nah, kita sampai jam berapa? Kayak anak heran panitia biasanya ngasih tahu, Ustaz sampai jam sekian, ini nggak ada. Air juga nggak ada. Nah, oh puasa Bapak, tenang Bapak. Nah, mana batuk-batuk tadi mau minum mana? Ya Allah, oh puasa jadi ingat ya. Tapi jemaah, mungkin kita cukupkan ya. Sampai di sini apa yang kita pelajari sejak kemarin sampai hari ini tolong berusaha untuk diamalkan, dan dalam proses penghamalan itu kita akan ada masalah. Ketika antum ada masalah dalam rumah tangga, jangan mudah-mudah mengatakan cerai, dan istri jangan gampang-gampang minta diceraikan. Karena ada suami yang diganyang sama istrinya. Ayo dah ceraikan aku bang, ceraikan. Akhirnya suaminya capek, iya aku ceraikan kamu. Nangis istrinya. Engkau kok serius bang? Loh serius gimana sih? Capek udah disuruh ceraikan aku. Akhirnya suaminya cerai. Enggak gitu loh. Masalah itu bisa diselesaikan tidak dengan perceraian. Ingat, yang paling disukai iblis itu perceraian. Kalau memang harus ada perceraian, Allah mengatakan fa imsakun bima'ruf aw tasrihum biihsan. Rumah tangga itu dilanjutkan dengan baik-baik atau berpisah dengan cara yang lebih baik. Kalau nggak bisa dilanjutkan, ya sudah, berpisah dengan cara yang baik. Karena jangan sampai perceraiannya buruk, akhirnya berdampak kepada anak-anak yang durhaka sama orang tuanya, anak-anak yang nggak mau tahu sama bapaknya, padahal mereka adalah orang tuanya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.